Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kalam dibaca, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Malikul Alam dan menggerakkan hati jo pikiran menuangkan paham dalam raso. Niat diangan nala lamo, cinta di hati laba musim baru kini menjadi nyata. Selawat bertumpang salam Nabi Muhammad dengan kita umpamo lampu nan tagantuang torang na lebih menerangi kepada kita nan basamu. Lain dan daripada itu, ko palalito dari ulu panjang nyampe kulo dopo nakodo duduk dokek tiang. Ko babarito orang dahulu sebari papantang lupo satitia indak boleh hilang. Rumah godang bagonjong tinggi bertingkah di ruang tengah. Topek ukot tu dalam janji niat elok tak berubah. Iyo pulo mah kironyo di badan diri ambo di ukot tu iko kini bakece orang atibo di kediaman bako mo betul kira-kira. Tepeknya bona suliki basimpang tigo toruh kemudian pendam godang kemudian kesinan sungai rimbang suruh seketek tibo di padang loeh sinan benang bawa badiri dalam daerah Bungo Satangkai. Lainan daripada itu gori ampun nambo adik pengulu nenek mama nang godang basa batua sandiak andiko dalam kampung tangkai jokotian dalam negeri. Terus kepada namundo pemimpin dunia arif bijaksano manti di balang jam panglimo pegawai adat pundokan buang samori dalam imbauan nang bojo. Dicurai-curai di koka ditanggo ikan gulamo diulang-ulang mengoka dibaca cerita lamo. Jadi pada hari kini pembahasan kita adalah berkaitan jo petatah dan petitih. Jadi lamo kita tak basu nyampang kok terbaca dan mulinan bukan boleh mau pakai kita kesadonya untuk bermanfaat untuk ambo faedah untuk kita sadonya. Jadi petatah dan petitih itulah mungkin barangkali lah biasa kita donga di lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada juga orang ngecean pituah, mungkin ada juga orang ngecean pasambahan nasihat. Tetapi secara ilmiah mungkin diterjemahkan petatah itu dari kata tatah. Bahan nak ketek, nak pandainya berjalan ditatah-tatah, dibimbing itu menatah. Kemudian petitih, katanya titih. Titih itu bagi orang kalau ada ciek bonda tuh dibuat jembatan, ada nang ke titih. Itu titian namanya. Itu asal katanya manitih. Sebetulnya kata-kata petatah dan petitih itu berarti sama. Itu menuntun orang untuk ke suatu maksud dan tujuan. Aku perundiannya itu aduh tembak jo alamatnya. Andang latibo di sasaran tembak latibo di alamat. Berarti nama ngecek itu tujuannya kan yang di dalam petatah petitih itu kan pembicaraan. Boleh kata kecil orang kini mungkin mahfuzat kata mutiara. Tapi dek Minangkabau dengan kiasan dengan mengecek bakato kie tidak boleh mengecek langsung. Mungkin disusunlah dalam bentuk kata-kata nerancang. Itulah mungkin barangkali disebut salah satunya petatah petitih. Mungkin yang lain ada pantun, mungkin yang lain ada talibun, mungkin ada yang lain gurindam. Tapi yang khusus hari kini petatah petitih. Maka untuk memahami itu awak di Indonesia bahasa nasional awak Indonesia. Maka untuk memaknai petatah petitih itu sesuai dengan arti yang dimaksud dari orang yang punya, tidak bisa diterjemahkan kadang-kadang di bahasa Indonesia. Tapi maksudnya itu memang harus dengan bahasa Minang menerjemahkannya. Kita contohkan cik, ada itu orang tangan menconcang, bahu memikul. Di bahasa Indonesia kan tangan mencencang, bahu memikul kan itu juga pituahnya. Tapi kalau terjemahan bahasa Indonesianya, teksnya, redaksinya itu terjemahan dalam bahasa Indonesia berarti kerjasama maknanya. Sudah diconcang ya tangan, misalnya ambil kayu dari rimbo diconcang ya tangan, bawa pulang dipikul, kan kerjasama tibonya. Itu maknanya kalau bahasa Indonesia.
Tetapi kalau kita di Minangkabau sebetulnya maknanya itu enggak itu. Tapi maknanya adalah kita contohan. Nan babuek tangan. Termasuk bau ngikut. Bagi kira kita menerjemahkannya. Berarti enggak tepat. Joleh tangan dan mengajuan atau pasal bau bagai memikul tanggung jawabnya. Maka apa itu? Ada di situ namanya risiko kan. Walaupun di bahasa Indonesia itu terjemahannya positif, tapi di situ ada makna itu tanggung jawab. Risiko yang harus dipikulnya si bahu tadi. Maka joleh berbeda terjemahannya ataupun cara memahami pituah itu dengan bahasa Indonesianya atau di Minangkabau. Maka untuk menyamakan perspektif itu, maka para nenek mama kita orang-orang Sodiak dulu maka dibagilah untuk memahaminya itu bentuknya itu dibagilah ompek. Maka yang pertama kita titik itu dalam bentuknya itu ada namanya tersure. Tersure itu tertulis, tersire, tersuruh, ada nanti cemo. Itu ompek itu pembagiannya. Untuk memahaminya secara khusus. Maka yang pertama adalah tersirat. Tersirat pun mungkinlah bahasa Indonesia. Kalau bisa Minang mungkin tersire. Jadi tersire itu tersurat dulu. Salah Pak. Tersurat tuh tersure berarti teksnya tuh bacaan pituah itulah menggambarkan isi. Tidak perlu dipahami panjang-panjang. Maka contohnya masuk surga di iman tobuh, masuk neraka di laku awak. Itulah joleh tuh. Salai kue iman tuh insyaallah masuk surga. Banyak laku dan buruk itu masuk neraka. Contoh mata kena rancak, selera kena lemak, itu lah teks pituahnya itu lah menggambarkan isi. Itu yang pertama. Aku nanti tersire. Tadi itu tersure, ini tersire. Tersire itu payah agak lebih ada nalar untuk memahaminya. Kicik orang mungkin remang-remang, samar-samar artinya itu. Perlu penafsiran dan perlu kerja akal untuk memahami. Maka contoh pituahnya itu kalau yang tersire itu contohnya kok takut wak di lambu ada di air godang jangan berumah di tepi air kan gitu. Kok takut di lambu ada di air pasang jangan berumah di tepi laut kan gitu. Kalau maknai secara teksnya tentu mode itu. Kalau nak takut je air itu jangan takut je gelombang jangan berumah di tepi laut, jangan berumah di tepi air. Itu makna teksnya. Tapi yang dituju dek kalimat itu pituah itu enggak itu. Tapi apa? Kalau awak ni elok-elok saja jangan cari kerojo yang berisiko. Tapi ke situ tujuan pituah itu maksud. Misalnya kalau nak jangan takut rugi jangan menggalih. Kalau menggalih itu rugi ya dulu. Itu penggambarannya nanti sirik. Atau disangku anak tak penggolak rupanya awak menjujai tak pandai ya. Disangku anak tak penggolak rupanya menjujai tak pandai. Teksnya nggak joleh ada artinya kan. Cuma ndak itu dah yang dituju dek kalimat tuh. Misalnya dalam awak berusaha, dalam awak berusaha kok awak keceknya ndak beruntung, padahal usaha kurang. Di situ awak kadang-kadang memahami itu perlu ya kaidah-kaidahnya. Maka selanjutnya yang ketiga adalah pituah itu dibaca atau pahami dengan sudut pandangnya namanya dalam bentuk itu tasuruk. Tetapi titik itu ada nanti tasuruk maknanya. Nanti tasuruk itu artinya teksnya ndak menggambarkan itu. Ndak itu yang dimaksud dari artinya. Arti kalimat tetapi titik itu. Tapi yang lain perlu penalaran yang lebih mendalam. Contohnya duduk surang sempit-sempit
duduk sama lapang-lapang. Kalau pahami secara tulisan saya tuh ada kok duduk seorang sempit-sempit ya pada lapang kan. Itu enggak suruh maknanya. Tapi itu konteksnya mungkin beda. Saya dalam memikirkan sesuatu, kalau seorang saya mikirnya sompi wani payah kani wani. Dia ketika dibawa itu ke bersama di forum banyak usulan dan masukan. Nah, selesai masalah. Nah, itu maknanya dan tersuruh. Sudah itu contoh cik letak kayu dan jangan dikopiang ke cik orang. Jadi itu adalah maksudnya gambaran sikap orang tuh yang nekat. Nah dihadangnya satu. Apapun yang bersuatu lainnya siap dengan resikonya. Nah itu maksudnya tak kayu dan yang dikopiang. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah petata petiti itu dipahami dalam pembagian itu namanya nantacemo. Nantacemo itu agak kontroversial, agak berlawanannya, kontradiktifnya. Apa contohnya itu? Maka dalam petata petiti itu kecil orang kok tempi nak diate, tu kurang nak di luar. Mungkin orang memandang orang Minang kok gali orang luar, kecil orang. Tetapi makna yang dituntutnya itu tuh enggak itu. Maka apa artinya kalau makna itu tempi nak di atas tu kurang nak di luar tu, hati-hati. Hati-hati jo misalnya musuh dalam selimut. Itu yang dituntut de pituah itu. Bukan menyuruh awak berbuat licik. Berbuat jahat itu. Tapi ada prinsip kehati-hatian di situ dalam awak berbuat. Maka selanjutnya apa contohnya? Nah, biar bisa awak pahami cek lain. Jonji biasa muki ya, titian biasa lapuk. Nah itu barangkali kalau orang luar menilai orang Minang kalau itu pituah konsep dasarnya orang Minang itu gak gali aja orang Minang mah cek. Jonji biasa muki ya, titian biasa lapuk aja. Ingkar janji. Orang khianat tuh dilarang di agama. Ciri-ciri orang munafik. Tapi makna pituah itu, petata petiti itu enggak itu yang ditujunya penulis ataupun pengarang siswa di dunia moyang itu. Tapi yang ditujunya adalah biasa tuh yang terjadi itu banyak janji itu biasa mukia. Dan biasanya ada itu. Maka di situ ada prinsipnya kehati-hatian. Nah, bukan untuk menyuruh untuk menjanji harus mukia taruh titian biasa lapuk dan biasa kan. Maka itu prinsip kehati-hatiannya supaya awak jangan berjanji kalau kamu janji kalau ndak kerja pun jangan berjanji. Nah, itu tuntutannya dari petata petiti itu. Maka barangkali itu yang dapat disampaikan dari ompek bentuknya petata petiti itu. Barangkali kau tidak sempurna, banyak kilaf baiknya. Patut di atas barisnya terbaca di bawah, patut di bawah terbaca di atas. Lafaz tentu aja makna. Beri mohon boleh di sana sadonyo tolong biasa panambona. Untung tibu dengan baik tandanya kita sandiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.